warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Hanada dengan NPM 10060116025 dari program studi statistika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul penggunaan analisis klaster dalam pengelompokan kecamatan di Kabupaten Karawang berdasarkan metode kontrasepsi peserta KB aktif. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang pada penelitian ini yaitu analisis klaster dengan menggunakan metode single linkage downward dengan tujuan pengelompokan. Salah satu sarana untuk program keluarga berencana adalah ketersediaannya metode kontrasepsi di daerah. Agar ketersediaan metode kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan daerah, maka dilakukan pemetaan atau pengelompokan metode kontrasepsi yang tepat. Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu pertama, bagaimana pengelompokan kecamatan di Kabupaten Karawang dengan menggunakan single linkage. Bagaimana pengelompokan kecamatan di Kabupaten Karawang tahun 2019 dengan menggunakan WARD, dan terakhir bagaimana perbandingan metode single linkage dan WARD untuk hasil klaster paling cocok dalam pengelompokan kecamatan di Kabupaten Karawang berdasarkan data metode kontrasepsi serta KB aktif. Lalu tujuannya untuk mengetahui pengelompokan kecamatan di Kabupaten Karawang dengan menggunakan single linkage, untuk mengetahui pengelompokan kecamatan di Kabupaten Karawang menggunakan WARD, dan untuk mengetahui perbandingan metode single linkage dan WARD untuk hasil klaster paling cocok dalam pengelompokan kecamatan berdasarkan data metode kontrasepsi peserta KB aktif. Lalu landasan teori analisis klaster merupakan suatu teknik multivariat untuk mengelompokkan individu atau objek ke dalam klaster-klaster tersebut dengan sedemikian rupa, yang bertujuan untuk menentukan suatu kelompok dari kelompok-kelompok individu, yang juga untuk mengalokasikan sekelompok individu pada suatu kelompok-kelompok yang saling bebas. Lalu dilakukannya pemenuhan asumsi multikolinearitas yang harus memenuhi dengan tidak terjadinya multikolinearitas. Salah satu caranya yaitu dengan menghitung koefisien korelasi Pearson sederhana antar variabel bebas. Jika terdapat nilai yang mencapai atau melebihi nilai 0,8, artinya terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, mengukur kesamaan antar objek. Jarak yang paling umum digunakan adalah jarak Euclidean, yaitu besarnya jarak suatu garis lurus yang menghubungkan antar objek. Lalu metode hierarki, terdapat dua prosedur dalam metode ini, yaitu prosedur aglomeratif dan divisif, yang dendogram ini digunakan untuk membantu menjelaskan bagaimana proses hierarki tersebut. Single linkage yaitu menggunakan aturan jarak minimum dengan membentuk sebuah klaster, sedangkan WARD didasarkan pada jumlah kuadrat di dalam kelompok, dan algoritma yang digunakan merupakan algoritma aglomeratif. Selanjutnya, menentukan banyaknya klaster, interpretasi klaster, metode klaster paling cocok yang digunakan, koefisien korelasi Capenetic, yang mana nilai mendekati 1, maka solusi yang dihasilkan dari proses clustering ini bisa dibilang baik. Selanjutnya, keluarga berencana. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 adalah upaya untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, juga peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera tentunya. Lalu metode kontrasepsi, demi mendukung keberhasilan KB, maka ada wujud dari program KB tersebut dengan pemakaian metode kontrasepsi yang dapat digunakan baik secara temporer maupun permanen. Alat-alatnya itu IUD, MOW, MOP, implan, kondom, suntik, dan pil. Selanjutnya, pembahasan. Yang pertama, dilakukannya pemenuhan asumsi multikolinearitas. Dapat dilihat pada tabel 2 ini bahwa variabel MOW ada yang nilainya lebih dari 0,8, yang mana terjadi multikolinearitas. Caranya yaitu dengan menghapus variabel MOW tersebut, dan setelah dihapus maka antar variabel bebas ini tidak terjadi multikolinearitas. Yang kedua, mengukur kesamaan antar objek. Jarak dari data pertama dengan data kedua adalah sebesar 10.503 4.835, dan kemudian jarak dari data pertama dengan data ketiga 4.187 791, dan seterusnya hingga data terakhir yaitu ke-30. Lalu dilakukannya klaster berdasarkan kecamatan, yang ini menggunakan metode single linkage. Anggota klasternya yang pertama klaster 1 yaitu Karawang Barat, yang kedua sebanyak 27 kecamatan, yang ketiga sebanyak 2 kecamatan. Selanjutnya, klaster dengan metode WARD, yang mana klaster pertama sebanyak 6 kecamatan, klaster kedua 12 kecamatan, dan klaster ketiga 12 kecamatan.
Dan terakhir, metode klaster paling cocok dengan digunakannya koefisien korelasi fonetik. Setelah dibandingkan, maka single linkage lah yang paling cocok karena nilainya mendekati 1, yaitu 0,8775201. Kesimpulannya, pada metode single linkage menghasilkan klaster pertama 1 kecamatan, klaster kedua 27 kecamatan, dan klaster ketiga 2 kecamatan. Pada metode WORD menghasilkan klaster sebanyak 6 kecamatan, yang kedua itu 12 kecamatan, dan yang ketiga 12 kecamatan. Perbandingan metode single linkage dan WORD untuk hasil klaster paling cocok digunakannya nilai koefisien korelasi fonetik yang diperoleh untuk pengelompokan kecamatan adalah metode single linkage karena memiliki nilai paling tinggi yaitu 0,8775201. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.